Komitmen kami tetap mendukung apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati Batanghari menuju Batanghari Super Tangguh. Yang dapat kita lakukan adalah menjalankan kegiatan-kegiatan yang menjadi momentum-momentum nasional ataupun kabupaten. Seperti apa? Penanggulangan stunting. Jangan sampai ada lagi stunting di wilayah Puskesmas Muara Bulian ini. Saya bertekad seperti itu. Jangan ada nambah lagi gitu. Nah, itu kan. Kemudian kita penanggulangan penyakit TB paru, penyakit menular TB paru. Sering ditemukan di sini, Pak? Iya, ditemukan. Kami berkomitmen itu kalau bisa nggak ada lagi kejadian penyakit TB paru dan anak dengan stunting gitu. Ya, untuk seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Muara Bulian khususnya ataupun masyarakat di Kabupaten Batanghari, mari kita jaga kesehatan kita sedini mungkin, rajin-rajin cek kesehatan gratis. Datanglah ke Puskesmas Muara Bulian, kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, jadi kita kalau sudah cepat kita cek kesehatan kita, akan cepat tahunya penyakit yang ada di badan kita. Nah, itu kalau cepat tahu, cepat diobati, sehingga akan mengirit pembiayaan di bidang kesehatan. Selamat siang, udah makan? Udah. Oke. Wortel, terus apa lagi? Brokoli. Cek ya hari ini ya, dicek ya. Oke. Bicara Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi dengan 8 kecamatan. Di bawah roda kepemimpinan Bupati Muhammad Fadil Arif dan juga wakilnya Bahtiar, realisasi visi Batanghari Super Tangguh terus digencarkan dan fokus utamanya adalah di bidang kesehatan salah satunya. Dan hari ini pemirsa, kita kembali menyambangi puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari, yakni Puskesmas Muara Bulian. Kita langsung masuk ke dalam. Sebagai pusat pelayanan kesehatan di ibu kota Kabupaten Batanghari, Puskesmas Muara Bulian yang terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, memegang peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Berstatus sebagai puskesmas non-rawat inap dengan akreditasi paripurna, fasilitas ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap standar mutu pelayanan yang unggul dan berkelanjutan. Berbagai layanan kesehatan tersedia secara komprehensif, mulai dari instalasi gawat darurat IGD, poli umum, poli anak, poli lansia, poli gigi, poli kebidanan, poli keluarga berencana KB, pelayanan kefarmasian, hingga dukungan laboratorium dan pemeriksaan elektrokardiogram EKG jantung untuk deteksi dini gangguan kardiovaskular. Didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional serta sistem pelayanan yang terintegrasi, Puskesmas Muara Bulian tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga pusat edukasi dan pencegahan penyakit bagi masyarakat. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Batanghari yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Rata-rata kunjungan, mungkin karena Puskesmas Muara Bulian ini memang wilayah kerjanya paling banyak. Jadi kunjungan pasien itu bisa lebih dari 100 per hari secara umum ya. Oh, ya. Khusus untuk di poli saya saja atau klaster 3 dewasa ini, saya tuh satu hari bisa melayani pasien di atas 40.
140 dalam Iya, sehari. satu hari. Wih, Untuk kan. klaster dewasa saja bisa 40 lebih. Kalau saya sebagai dokter petugas kesehatan di sini, pesannya sih untuk masyarakat bahwa ini ya program pemerintah pusat itu dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo itu kan mencanangkan cek kesehatan gratis. Artinya apa? Pemeriksaan kesehatan atau screening kesehatan yang bisa kita lakukan sebelum seseorang itu terdeteksi penyakitnya. Jadi Oke. kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk memeriksakan kesehatan kita sebelum gejala itu muncul. Rata-rata pasien yang saya layani di sini tuh rata-rata pasien hipertensi, diabetes mellitus. Itu kan rata-rata penyakit yang memang faktor resiko dari merokok, mungkin gaya hidup yang kurang Ya. sehat. Jadi perbaiki pola hidupnya sehingga bisa mencegah penyakit atau komplikasi yang lebih serius di masa mendatang. Ya, berarti sekarang Bapak mau kontrol ulang ya, karena memang rutin setiap bulan ya Pak ya. Saya rutin di sini. Oke, Bapak ada keluhan? Sebenarnya keluhan tuh ada ini, tapi saya antisipasi juga sebelum istilahnya kadang sakit saya sudah check up dulu istilah kalau ada keluhan kadang. Oh, Ya. ada keluhan ya. Ya. Keluhan yang sekarang ini apa Pak? Apakah ada yang sakit tangan atau kakinya? Ya alhamdulillah sebenarnya selama ini juga saya kan sering ikut kegiatan di sini juga, jadi terjagalah gitu di sana. Tapi saya sebelum merasa ini, tapi saya sudah check up duluan gitu. Antisipasi saya di situ. Di sini. Oh iya. Gitu. Oke. Berarti ini Bapak kita akan melakukan pengecekan Iya. darah. Kita ambil nanti untuk cek asam uratnya. Ya, nanti kita arahkan Bapak ke labor ya. Iya siap. Oke. Bapak, rencana pengobatan kita 6 bulan, berarti tinggal 1 bulan lagi ya. Seperti biasa minumnya 1 kali minum 4 kali. Bapak biasanya minum pagi atau malam, lupa saya? Pagi. Setelah minum obat ini sudah mau bulan kelima ini nggak ada mual, muntah atau apa, nggak ada kan? Ada sekali-sekali. Sesekali, tapi Habis mandi misalnya kesorean gitu kan. Terus berat badan juga kalau kita tengok dari awal kan, pertama kali kita ketemu Bapak kan berat badannya ini 37,5. Sampai di hari ini tadi berat badannya udah sekitar 40,6 tadi ya. Berarti kan alhamdulillah sudah memang ada dari sebelum minum obat sama sesudah minum obat ya. Napas pun udah agak enak. Terus beraktivitas juga rasanya emang lebih ini ya. Sudah kurang lebih kita bisa kerja gitu. Iya. Terus ini Pak, nanti untuk akhir pengobatan di bulan kelima udah saya tuliskan tanggal 27. Di potnya juga udah saya tulis tanggal 27. Bapak antar sampel dahaknya ke sini ya. Seperti waktu akhir bulan kedua kemarin ya. Nanti sekarang kita ngambil obat untuk di akhir pengobatan di bulan ke-6-nya ya. Selain menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif di dalam gedung, Puskesmas Muara Bulian juga aktif turun langsung ke lapangan melalui program jemput bola, khususnya ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau dan memastikan kesehatan anak-anak sejak dini, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, screening tumbuh kembang, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan akses pelayanan bagi para siswa, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam upaya promotif dan preventif guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Batanghari. Nah, ternyata pemirsa luar biasa. Puskesmas Muara Bulian juga jemput bola untuk mengecek kesehatan para murid sekolah dasar. Kita lihat ke dalam. Selamat siang. Udah makan? Udah. Oke. Masih semangat hari ini? Masih. Oke. Hari ini kita ada kegiatan yang pertama cek kesehatan gratis, wortel, terus apa lagi? Brokoli. Kentang dia masuk ke kelompok karbohidrat. Nah, jadi kalau berdasarkan isi piringku itu ada sumber karbohidrat itu seperti nasi ya, beras, kentang, umbi-umbian, mie, bihun, jagung itu masuk ke dalam kelompok karbohidrat ya. Ya, pemirsa, ternyata luar biasa antusias dari para murid saat tim dari Puskesmas Muara Bulian datang untuk cek kesehatan. Dan kita pemirsa akan mengikuti lagi dari tim Puskesmas Muara Bulian untuk berkeliling selanjutnya. Oh iya nggak apa-apa. Marah dia ya. Oh iya nggak apa-apa ya.
pemirsa, ini salah satu bentuk nyata dari kerja Puskesmas Muara Bulian. Salah satunya adalah langsung jemput bola, mengunjungi ODGJ dan melakukan perawatan. Dokter, kita udah sampai di rumah yang memang ada pasien ODGJ. Tapi nggak sempat ketemu kita, dokter. Kenapa, dokter? Iya, tadi ini kita kan kegiatannya adalah pelacakan dan pengawasan minum obat pada ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Muara Bulian. Nah, hari ini kita mendatangi ODGJ kita atas nama Bapak Masturi. Memang dia pasien yang rutin berkontrol atau berobat ke Puskesmas setiap bulan dan rutin mengambil obat ke rumah sakit di RSUD Hamba Batanghari. Seperti itu. Ya, kebetulan kita tadi datang. Nah, pasiennya mungkin melihat saya pakai jas, dia tadi ada kabur karena dia mungkin pernah riwayat trauma karena pernah dibawa ke RSJ waktu itu. Tapi mudah-mudahan ketemu. Tapi kita bisa pengawasannya ini kita bisa masuk untuk menanyakan langsung kepada keluarga yang merawatnya. Karena sebenarnya pelacakan dan pengawasan itu bukan sekedar kita mendatangi atau melihat ODGJ-nya secara langsung, tapi juga bertanya atau mengawasi secara langsung terhadap keluarganya, apakah pasien itu minum obatnya teratur atau tidak, diberikan secara teratur atau tidak, dan terawat atau tidak. Karena sebenarnya pasien ODGJ itu dia harus ada dukungan dari keluarga. Jadi kalau tidak ada keluarga yang merawatnya, otomatis bisa terlantar. Jadi sekarang bukan hanya sekedar mengunjungi pasien ODGJ, tapi juga mengunjungi keluarganya, gimana sih cara perawatannya, minum obatnya, kemudian apakah dia terawat atau tidak. Dan satu lagi, pasien ODGJ itu tidak boleh dipasung. Nah, jadi kita di sini juga ingin memantau apakah pasiennya itu stabil, tidak dipasung atau bagaimana. Saya bertugas di Puskesmas Muara Bulian ini sudah 1 tahun 11 bulan. Sebelumnya? Sebelumnya saya jadi Kepala Puskesmas Tenam. Kayaknya kalau di bidang kesehatan ini adalah kita selain kerja secara real, kita juga ada seninya gitu kan. Banyak seninya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena karakter masyarakat juga beda-beda. Iya, itu seni benar. juga. Iya, seninya di situ kita itu. Iya. Jadi dalam memberikan pelayanan yang paling intinya adalah kita sabar. Karena Kunci sabar. ya kunci sabar. Terus jangan membeda-bedakan status sosial yang berobat ke Puskesmas. Apa yang selalu ditekankan Pak Hadi terhadap staf Puskesmas, khususnya di Muara Bulian ini, Pak? Oh, kami di Puskesmas Muara Bulian adalah saya selalu membina dan mengawasi kepegawaian dengan tujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat nanti bermutu gitu, dan masyarakat dapat pelayanan kita puas. Adapun trik-trik yang saya lakukan dalam pembinaan pegawai itu, yang pertama bahwa di Puskesmas Muara Bulian ini setiap hari itu kami mengadakan apel pagi dan apel siang. Kalau apel pagi itu namanya apel siaga. Jadi kita di apel pagi itu kita mengecek kesiapan semua unit-unit layanan tuh. Kita cek semua apakah ada yang tidak datang, apakah ada yang tidak siap. Nah, itu. Puskesmas Muara Bulian ini menerapkan sistem pelayanan per klaster. Di Puskesmas Muara Bulian ada 5 klaster. Klaster 1 itu klaster manajemen. Jadi semua kegiatan manajemen administrasi itu ada di klaster 1. Kemudian ada klaster 2. Klaster 2 itu khusus melayani kesehatan ibu dan anak. Klaster 3 melayani pasien dewasa. Itu seperti yang usia lanjut, kemudian KB, itu klaster 3. Klaster 4 adalah penanggulangan penyakit menular gitu. Sedangkan satu lagi lintas klaster namanya. Lintas klaster itu adalah pelayanan di kefarmasian, laboratorium, kemudian pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta ruangan tindakan gawat darurat. Itu memang program kami sendiri. Memang di program Puskesmas itu ada namanya kesehatan jiwa gitu. Terus ada namanya program cek kesehatan gratis. Ya, itu kan nasional itu dari Bapak Presiden gitu kan. Itu memang ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat? Ke sekolah, ke instansi pemerintah, ke lapas, semua itu nah. Kita datangi begitu. Ya, kalau kita sekarang ini harus lebih giat, harus berani jemput bola. Nah, itu kadang-kadang kan masyarakat gitu kan
tidak ada punya waktu atau tidak mampu untuk datang ke puskesmas, jadi sewajarnya lah kita sebagai pelayan kesehatan harus mendatangi pasien tersebut. Itu kita setiap hari Jumat, itu kita ada yang namanya senam prolanis khusus lansia, Pak. Itu setiap hari Jumat. Itu isi daripada kegiatan itu adalah yang pertama kita lakukan senam. Setelah senam, para lansia anggota prolanis tadi kita lakukan cek kesehatan gratis, terus makan kue bersama, itu joget-joget bersama, itu. Alhamdulillah tiap Jumat berjalan. Kalau boleh meminta, ya, cuman kita tidak boleh mengeluh. Dengan sarana yang ada, kita tetap optimal memberikan pelayanan. Kalau boleh meminta, saya pengennya ditambah 1 armada lagi untuk kegiatan luar gedung. Iya. Mobil operasional. Pusling. Puskesmas keliling. Iya, karena kalau ambulan cukup 1 aja. Kan kita dekat rumah sakit. Ya. Jadi kita fungsi puskesmas itu kan selain di dalam gedung ke luar gedung. Fungsinya kan fungsi preventif promotif tanpa mengabaikan kuratif. Itu ya. Tanpa mengabaikan kuratif, itu fungsi kita. Jadi memang perlu kendaraan mobile untuk ke lapangan. Komitmen kami tetap mendukung apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati Batanghari menuju Batanghari Super Tangguh. Yang dapat kita lakukan adalah menjalankan kegiatan-kegiatan yang menjadi momentum-momentum nasional ataupun kabupaten. Seperti apa? Penanggulangan stunting. Jangan sampai ada lagi stunting di wilayah Puskesmas Muara Bulian ini. Saya bertekad seperti itu. Jangan ada nambah lagi gitu. Itu kan. Kemudian kita penanggulangan penyakit TB paru, penyakit menular TB paru. Sering ditemukan sini, Pak. Iya, kami berkomitmen itu kalau bisa nggak ada lagi kejadian penyakit TB paru dan anak dengan stunting gitu. Ya, untuk seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Muara Bulian khususnya ataupun masyarakat di Kabupaten Batanghari, mari kita jaga kesehatan kita sedini mungkin, rajin-rajin cek kesehatan gratis. Datanglah ke Puskesmas Muara Bulian, kan ada program cek kesehatan gratis. Jadi kita kalau sudah cepat kita ngecek kesehatan kita, akan cepat tahunya penyakit yang ada di badan kita. Itu. Kalau cepat tahu, cepat diobati, sehingga akan mengirit pembiayaan di bidang kesehatan. Itu. Di balik pelayanan yang profesional, Puskesmas Muara Bulian membangun budaya kerja yang disiplin dan humanis melalui apel pagi dan apel siang sebagai wujud koordinasi serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Kepedulian terhadap seluruh lapisan masyarakat juga tercermin dari berbagai kegiatan promotif seperti senam lansia yang rutin dilaksanakan, menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus menjaga kebugaran para orang tua. Dari kedisiplinan tenaga kesehatan hingga sentuhan pelayanan yang menyentuh setiap generasi, Puskesmas Muara Bulian menegaskan dirinya bukan sekadar fasilitas kesehatan, melainkan pusat pengabdian yang menghidupkan harapan. Dan inilah potret nyata pelayanan kesehatan yang tangguh, humanis, dan berdampak sebagai bagian penting dalam mewujudkan Batanghari yang lebih sehat dan sejahtera. Ya, menghadapi pasien dengan segala karakter tentunya menjadi tantangan terbesar bagi petugas puskesmas. Inilah saatnya pembuktian kerja dengan hati, ikhlas, sabar, dan empati. Pemirsa, kami masih akan menyambangi beberapa puskesmas di Kabupaten Batanghari di episode selanjutnya. Saya, Wondo Aprido pamit. Sampai jumpa.